Matcha di Rumah. Selamat memperingati Hari Pahlawan, Selasa 10 November 2020. Tema hari ini adalah pahlawanku sepanjang masa. Dan untuk memperingati Hari Pahlawan pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan bincang-bincang santai dengan narasumber Bapak dan Ramil Sinjai Barat. Dan alhamdulillah di studio pada Laut Gugus 17 ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber Bapak dan Ramil Sinjai Barat. Selamat datang Pak di studio pada Laut Gugus 17 ini. Sahabat Matcha dimanapun berada. Sebelumnya, saya perkenalkan narasumber kita. Nama beliau adalah Letnan Infantri Tamrin. Jabatan beliau ialah Komandan Rayon Militer 142402 Kecamatan Sinjai Barat. Baiklah, sahabat Matcha di rumah, kita mengawali bincang-bincang ini bersama Bapak dan Ramil Sinjai Barat. Yang pertama ini Pak, pertanyaan dari sahabat Matcha di rumah. Secara umum, apa tugas TNI itu sendiri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas dan fungsi TNI berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu tugas pokok adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ya, selanjutnya Pak, jelaskan peran Koramil di tingkat kecamatan. Baik, tugas pokok Koramil yaitu menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kekuatan penyelenggaraan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan darat dan menjaga wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodim 1424 Sinjai. Berikutnya, kita mengenal tentara dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan anak didik sekarang ini agar bisa hidup disiplin? Baiklah, pembentukan karakter disiplin yaitu harus memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara, kemudian belajar menghargai diri sendiri, kemudian mengenal dan mengendalikan diri sendiri. Selanjutnya, jika ada anak-anak sahabat Matcha yang ingin bercita-cita jadi TNI, apa yang harus mereka persiapkan dari sekarang, Pak? Terima kasih. Jadi syarat untuk menjadi anggota TNI yaitu satu, warga negara Indonesia itu sendiri, kemudian yang kedua beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang selanjutnya setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kemudian usia minimal 18 tahun dan maksimal 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Kemudian selanjutnya tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri. Kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian tidak sedang dalam kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan generasi muda dalam mengisi kemerdekaan itu, Pak? Baik, untuk mengisi kemerdekaan, tentunya generasi muda adalah tokoh sentral dalam mengisi kemerdekaan, karena generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dia persatuan dan kesatuan dan memiliki sikap hormat, menghormati, saling menghargai dan kerjasama satu sama lain. Kemudian generasi muda sebagai calon pemimpin di masa depan harus memiliki disiplin dan sikap jujur dan menegakkan kebenaran. Baik Pak, selanjutnya apa yang perlu dilakukan generasi muda untuk mempertahankan NKRI? Untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya di sini sudah diatur pasal 1, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Kemudian kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara bela negara bukan semata-mata tugas dan kewajiban TNI, karena harus melibatkan pula rakyat sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Baik, untuk selanjutnya, menurut Bapak, apa yang perlu diwaspadai generasi muda saat ini hubungannya dengan perpecahan bangsa? Ancaman terhadap pemecah bangsa, tentunya kita harus satu, yaitu harus mengenal dengan gerakan radikal ISIS, garis miring teroris, maupun aliran sesat, garis miring bahaya Latin, dan komunis. Yang kemudian yang kedua, yaitu perampokan dan pencurian kekayaan alam. Yang ketiga, peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, separatis, garis miring pemberontakan bersenjata. Selanjutnya, apakah pahlawan harus berperan dan bagaimana bisa menjadi pahlawan di masa kemerdekaan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, pasal 25 dan pasal 26, untuk memperoleh gelar, yaitu syarat umumnya warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kemudian memiliki integritas moral dan keteladanan, kemudian berjasa terhadap bangsa dan negara, yang selanjutnya berkelakuan baik, selanjutnya setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Selanjutnya, bagaimana agar kita tetap dapat menghargai jasa pahlawan dalam masa globalisasi? Untuk menghargai dan menghormati jasa pahlawan, yaitu kita tentunya harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain, yang kemudian yang memupuk semangat cinta tanah air, yang selanjutnya tidak melupakan jasa para pahlawan, yang selanjutnya belajar dengan tekun dan memperingati peristiwa-peristiwa penting. Baiklah Pak, pertanyaan terakhir dari sahabat Maca di rumah. Apa pesan-pesan Bapak di Hari Pahlawan ini? Pahlawanku sepanjang masa, yaitu kesan-kesan
jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganmu akan saya teruskan, dan jasa-jasamu kami akan kenang sepanjang masa. Terima kasih Pak. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini bersama Bapak